Shalom kekasih Tuhan, kembali bersama kita ada di program Saat Teduh, dan mari sama-sama sebelum kita memulai seluruh aktivitas di sepanjang hari ini, kita akan lanjutkan pengajaran-pengajaran lewat firman yang hari ini masih bertema tentang obedience atau ketaatan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari yang baik, hari yang luar biasa. Di akhir pekan ini kami boleh kembali merenungkan firman-Mu bersama-sama, dan kami masih belajar tentang obedience atau ketaatan. Ajari kami Tuhan untuk memahami apa yang sedang Engkau ingin ajarkan kepada kami di dalam ketaatan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Kekasih Tuhan, saya percaya saya tidak bosan-bosannya untuk mengajak semua kekasih Tuhan tetap hidup dalam ketaatan, terutama ketaatan kita kepada kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Ada sebuah statement yang mengatakan begini, kebenaran itu tidak akan pernah mengubahkan kehidupan seseorang apabila kebenaran itu tidak dilakukan. Jadi kebenaran akan bisa mengubah seseorang ketika kebenaran itu dilakukan. Itu sebabnya ketaatan kita akan kebenaran yang ada dalam firman Tuhan. Itulah yang akan mengubahkan kehidupan kita. Ada banyak sekali contoh-contoh di dalam Alkitab bagaimana orang-orang yang mengerti kebenaran yang Tuhan ingin mereka lakukan dan mereka melakukannya, hidup mereka mengalami kemenangan dan melihat perkara-perkara ajaib dari Tuhan Yesus. Itu sebabnya hari ini kita akan sama-sama melihat bagaimana sebuah peristiwa. Saya ingin mengajak kekasih Tuhan untuk melihat kembali sebuah peristiwa percakapan yang ada di Taman Getsemani ketika malam itu Yesus mengajak murid-muridnya, 3 orang muridnya tepatnya, untuk berdoa. Dan mari kita akan lihat dialog yang Tuhan Yesus sampaikan di dalam Matius pasal yang ke-26, ayat yang ke-40 sampai dengan ayat yang ke-41. Dikatakan begini, setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Perhatikan kalimat-kalimat yang diucapkan Yesus ketika Yesus mendapati para murid itu diminta berjaga-jaga di dalam doa cuma 1 jam saja. Mereka tidak sanggup. Sampai Yesus berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah di ayat 41. Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Sungguh pernyataan yang ada dalam ayat ini jelas sekali apa sih yang menyebabkan manusia itu bisa kalah. Kita bisa lemah, kita bisa jatuh. Alkitab mengatakan roh itu penurut, daging lemah. Bagaimana caranya roh yang penurut sementara daging yang lemah? Daging ini bisa nurut. Maka kuncinya cuma satu, bawa dirimu untuk terus terjaga. Terjaga dalam hal ini adalah dalam kondisi saudara berdoa. Jadi kalau kekasih Tuhan dalam hidup ini selalu memiliki kehidupan persekutuan yang baik dengan Tuhan. Anda punya jam-jam doa yang baik. Ketaatanmu di dalam berdoa itu akan sangat menolongmu untuk tidak jatuh di dalam pencobaan. Atau ketaatanmu di dalam doa itu akan banyak menolongmu untuk taat mengerjakan setiap kehendak Tuhan. Jadi dalam ayat ini jelas sekali bahwa Tuhan mengungkapkan bahwa roh itu penurut, daging lemah. Bagaimana daging kita ini bisa taat? Roh memang nurut. Seringkali kita punya keinginan untuk berbuat baik.
Tapi tubuh ini yang malas berbuat baik. Kita punya keinginan untuk menolong orang, tapi daging ini menjadi lemah. Karena apa? Mungkin orang yang kita tolong adalah orang yang menjengkelkan kita. Tetapi ketika saudara memiliki kehidupan doa yang baik, engkau memiliki persekutuan yang baik dengan Tuhan. Saya yakin ketika rohmu menuntunmu untuk melakukan bagianmu untuk menolong orang lain, maka mau tidak mau tubuhmu ini akan ikut mentaati apa yang sudah dikerjakan oleh roh. Jadi jelas sekali bahwa apa yang menyebabkan kita ini ada dalam ketidaktaatan. Lebih lagi kita yang seringkali meremehkan firman, mengabaikan perintah. Tubuh ini malas mengerjakan apa yang menjadi keinginan Tuhan sesuai dengan firman-Nya. Apa yang membuat tubuh ini malas? Karena kita tidak berdoa. Karena kita tidak menjaga diri kita tetap dalam persekutuan dengan Tuhan. Itu sebabnya beberapa waktu lalu saya pernah katakan bahwa ketaatan itu landasannya kasih. Ketika Anda memiliki hubungan doa, Anda memiliki jam doa yang baik dengan Tuhan, Anda senang berdoa, itu menunjukkan bahwa engkau mengasihi Tuhan. Dan kasihmu itu akan menolongmu untuk terus ada dalam ketaatan. Bukan cuma keinginan untuk berbuat baik, tapi tubuh ini juga berbuat baik. Bukan cuma keinginan untuk mengampuni, tapi tubuh ini juga bisa mengampuni. Bukan cuma punya keinginan untuk menolong, tapi tubuh ini juga akan menolong. Artinya tubuh ini akan ikut melakukan apa yang roh inginkan. Ketika engkau memiliki kasih lewat doa-doamu kepada Tuhan. Ini simpel sekali, ini sederhana sekali. Jadi kehidupan doa yang adalah kasihmu kepada Tuhan, itu akan sanggup membuat tubuhmu yang lemah, yang suka membantah itu, yang suka tubuh ini tidak taat mengerjakan, akan tunduk kepada roh, mengerjakan yang baik seperti yang diinginkan Tuhan. Sekali lagi, terus hidupi ketaatan. Caranya, bangun kembali hubungan doamu dengan Tuhan. Lewat morning worship, lewat worship night, lewat saat teduhmu tiap hari. Itu sebabnya program-program di gereja ini akan tetap menjadi program yang mati apabila ajakan untuk melakukan kebenaran kita tidak tanggapi. Sekali lagi, saya mengajak kepada semua kekasih Tuhan. Mari apa yang dikatakan Tuhan, terus taati apa yang Tuhan inginkan. Bangun kehidupan doamu, maka engkau akan tetap bisa hidup dalam ketaatan. Dari waktu ke waktu, jauh lebih baik lagi. Selamat berakhir pekan dan sama-sama kita berdoa. Bapak, terima kasih buat hari yang luar biasa. Hari ini kami menyerahkan akhir pekan kami dalam pimpinan-Mu Tuhan. Kalau kami harus memutuskan ada liburan keluar kota, penyertaan-Mu sempurna atas kami. Dan kalau kami masih bekerja sampai hari ini, Tuhan juga berkati pekerjaan kami. Kalau kami menikmati waktu-waktu bersama dengan keluarga di rumah, biarlah ini menjadi waktu-waktu yang penuh dengan bahagia. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan kembali. Dan sekarang angkatlah tanganmu, terimalah berkat yang telah Bapa curahkan sejak daripada Abraham, Ishak sampai Israel mengalir dalam hidupmu, hari ini bahkan sampai selama-lamanya dalam nama Yesus. Yang percaya diberkati Tuhan katakan, amin. Tuhan berkati kita semua, shalom.